Baik, kita mulai pertemuan kita hari ini, yaitu tentang Relation Database Model di mata kuliah Basis Data. Jadi di sini kita membahas tentang model sebuah basis data ya. Jadi model sebuah basis data itu kan merupakan suatu cara untuk merepresentasikan dan menyimpan data dalam sebuah sistem informasi. Nah, model ini biasanya dia menyediakan struktur dan format data yang bisa digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, mengambil, dan memanipulasikan data di dalam sebuah sistem nantinya. Nah, relasi data model ini merupakan salah satu jenis dari beberapa macam model basis data yang bisa digunakan. Ya, jadi intinya model basis data itu ya bagaimana kita menampilkan gitu, atau merepresentasikan sebuah basis data ya di mana di dalamnya cara memanipulasi, cara mengolahnya gitu, sebuah basis data tersebut. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa jenis database ya, atau beberapa jenis model basis data ya. Di sini diantaranya ada yang namanya hierarki, basis data hierarki. Jadi basis data hierarki itu yang merupakan salah satu jenis dari beberapa data model yang akan kita gunakan nanti ke depannya. Tapi di sini kita nanti poinnya ke dalam basis data relasi. Nah, ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu tadi basis data hierarki ya. Jadi basis data hierarki ini dia model basis data yang paling tua sih sebenarnya. Dia jadi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Kalau nggak salah ya, model ini didasarkan pada struktur kayak model pohon gitu, struktur pohon hierarki gitu ya. Di mana nanti setiap node-nya ya setiap komponen dalam basis data tersebut itu direpresentasikan satu set data dan memiliki satu induk node ke bawah ya. Jadi satu induk node atau satu orang objek. Nah, model ini kemudian digambarkan ya seperti kayak pohon tree gitu. Nah, cuman model ini sekarang jarang digunakan ya karena udah jadul, udah tidak digunakan lagi. Nah, terus kemudian ada yang namanya model data atau model basis data, model networking atau jaringan. Nah, model basis data jaringan ini dia mengembangkan dari model basis data sebelumnya, yaitu model basis data hierarki. Nah, model ini nanti memungkinkan satu set data itu memiliki beberapa node turunan, ya sama kayak hierarki tadi ya. Jadi, dia nanti memungkinkan hubungan yang lebih kompleks dari sebelumnya, ya hubungan lebih kompleks antar data. Nah, tapi model ini lebih fleksibel daripada model basis data hierarki. Nah, cuman ini masih mempunyai kurang populer lah gitu ya. Memang juga banyak kekurangannya. Jadi tidak digunakan lagi ya, hampir tidak digunakan lagi saat ini. Nah, terus kemudian model basis data relasional. Nah, basis data relasional ini model basis data yang paling umum digunakan pada saat ini. Model ini dasarnya itu dari penggunaan tabel-tabel yang saling berhubungan atau terrelasi ya. Nanti dia menggunakan yang namanya primary key atau kunci utama, terus juga ada foreign key untuk menjaga integritas antar data. Nah, model basis data relasional ini dia eh, memudahkan usernya dalam mengolah data dalam skala yang besar dan juga nanti memungkinkan ketika mau mengambil atau mencari data yang efisien. Terus juga ada namanya model basis data objek. Ya, model basis data objek ini dia model basis data yang menggunakan objek untuk merepresentasikan data tersebut. Nanti setiap objek mewakilkan entitas atau data dalam suatu sistem dan dihubungkan oleh relasi objek yang kompleks. Terus ada juga model basis data dokumen ya, model basis data dokumen. Nah, model basis data dokumen ini model basis data yang nyimpan datanya dalam format dokumen kayak seperti JSON gitu ya atau model dokumen XML. Nah, model ini sangat cocok untuk nyimpan data yang kompleks dan fleksibel seperti data yang dihasilkan oleh aplikasi di dalam sebuah web atau di dalam sebuah mobile gitu ya. Nah, cuman kita nanti
fokusnya itu ke dalam model basis data relasional yang akan kita gunakan. Nah, terus kemudian ada sejarah dari model basis data relasional, ya, di mana di sini sejarahnya itu dia konsep model database relasional itu pertama kali diperkenalkan oleh Edward F. Coate pada tahun 1970. Nah, terus kemudian pada saat itu atau pada sejak itu menjadi metode model basis data yang standar untuk mengolah data dalam database yang modern. Hal ini digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari database bisnis yang kecil dan sederhana hingga sebuah sistem perusahaan yang besar. Nah, semuanya menggunakan model basis data relasional. Nah, terus konsepnya, jadi konsep basis data relasional itu dia menggunakan tabel, ya, penggunaan tabel untuk mengatur data. Jadi nanti setiap tabel itu mewakili jenis data tertentu. Ya, setiap pelanggan misalkan, terus kemudian ada tabel pesanan gitu, ada tabel produk gitu ya. Jadi tabel-tabel tersebut kemudian nanti dihubungkan bersama melalui field atau key yang sama atau kunci yang sama, seperti kayak misalkan kolom ID-nya gitu, ID pelanggan, ID pesanan atau ID produknya itu saling terrelasi. Nah, konsep penting lainnya itu adanya namanya normalisasi di dalam model basis data relasional ini, ya, yang melibatkan pengorganisasian data ke dalam tabel-tabel yang terpisah untuk menghilangkan redundansi dan meningkatkan efisiensi. Tuh pakai yang namanya normalisasi. Nah, normalisasi nanti memastikan bahwa setiap bagian dari data itu disimpan hanya satu kali, ya, jadi tidak ada redundansi, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan ketidakkonsistenan dari sebuah database, gitu ya. Jadi dia nanti menjadi lebih efisien. Terus kemudian benefit atau keuntungan dari basis data relasional, yaitu model basis data relasional dia menawarkan nilai lebih, ya, dibandingkan metode yang lain dalam mengatur datanya, ya. Ya, salah satu keuntungan utamanya yaitu skalabilitas, di mana dengan skalabilitas memungkinkan penambahan tabel atau data baru tanpa mempengaruhi struktur database yang udah ada. Nah, dengan dengan ada skalabilitas itu juga nanti bisa memberikan fleksibilitas, ya, karena nanti dia bisa memungkinkan pembuatan query dan juga laporan yang kompleks, ya, yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, selain itu juga model basis data relasional ini bisa meningkatkan integritas data dengan menerapkan aturan dan batasan pada sebuah data. Nah, ini nanti bisa memastikan bahwa data itu akurat dan konsisten, ya, mengurangi risiko kesalahan dan juga meningkatkan kualitas database secara keseluruhan. Nah, terus kemudian karakteristik dari database relasional yang pertama itu dia punya data itu disimpan dalam bentuk tabel, ya. Jadi ciri khasnya itu database relasional itu datanya pasti ada di dalam tabel. Ya, dia disimpan dalam sebuah tabel. Nanti setiap tabel terdiri dari kolom-kolom atau disebut juga dengan atribut yang merepresentasikan jenis data yang tersimpan dalam tabelnya tersebut, serta baris-baris yang merepresentasikan nilai-nilai data untuk setiap kolomnya. Terus kemudian ciri yang kedua itu hubungan antar tabel ditentukan melalui key foreign key atau kunci asing, ya. Ya, di mana nanti foreign key ini dia digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Foreign key ini memungkinkan untuk membangun hubungan antar tabel dan memastikan integritas data dalam sistem basis data tersebut. Nah, terus kemudian ciri yang selanjutnya penggunaan bahasa SQL atau Structure Query Language, ya, sebagai bahasa query-nya, di mana bahasa SQL itu digunakan untuk mengambil data dari satu tabel ataupun beberapa tabel, terus kemudian bisa melakukan penambahan data, data baru gitu ya, terus pembaruan data, update datanya, dan juga penghapusan data.
Nah, itu cirinya model data relasi itu pakai yang namanya structure query language. Terus ciri selanjutnya itu adalah normalisasi data. Di mana model basis data relasional ini dia memanfaatkan teknik normalisasi data untuk mengurangi redundan dan memastikan keintegritasan data dalam sistem basis data. Normalisasi data dilakukan dengan memecah tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan saling terkait. Gitu. Jadi normalisasi itu biasanya digunakan kalau misalkan kita mau membangun database tapi strukturnya belum diketahui gitu ya. Relasi tabelnya kita belum tahu. Kita cuma dapat gambaran besar sebuah basis data. Itu biasanya dari ini sih, dari laporan-laporan transaksi gitu atau dari cetakan-cetakan transaksi. Nah, nanti dari situ kita bisa bikin sebuah tabel besar gitu ya dengan masukkan semua data. Terus dari situ tabelnya kita bikin normalisasi gitu. Nanti normalisasi itu ada beberapa cara ya. Jadi ada bentuk pertama first normal form, second normal form dan seterusnya gitu sampai dia benar-benar ternormalisasi. Ya, nanti akan kita bahas tersendiri tentang normalisasi data tersebut. Terus kemudian menggunakan transaksi data ya, ciri selanjutnya. Jadi model basis data relasional dia memanfaatkan transaksi sebagai cara untuk memastikan konsistensi data dalam sistem basis data. Nah, transaksi yang dimaksud di sini itu adalah sekumpulan perintah SQL. Sekumpulan perintah SQL yang harus dijalankan secara bersama-sama. Nah, dan jika salah satu perintah itu gagal, maka seluruh transaksi akan dibatalkan. Gitu ya. Nah, terus kemudian cirinya adalah keamanan data yang kuat. Ya, di mana di model data relasional ini memberikan perlindungan keamanan data yang kuat. Hal ini dilakukan dengan cara dia menggunakan implementasi mekanisme otorisasi akses data berdasarkan hak akses user atau peran user ya. Jadi dia ada pembagian user tertentu gitu ya. Pembagian akses untuk beberapa user yang berbeda. Terus yang terakhir itu cirinya adalah karakteristiknya, ya maksudnya ciri karakteristiknya adalah skalabilitas ya. Skalabilitas ini maksudnya model basis data relasi itu dia memiliki kemampuan untuk mengelola jumlah data yang sangat besar secara baik. Ya, model ini mampu menangani ribuan bahkan jutaan baris data dalam tabel-tabelnya. Nah, itu nanti menjadi sebuah ciri atau karakteristik dari model basis data relasional. Nah, terus kemudian komponen model database relasi itu, yang pertama itu pasti ada tabelnya. Ya, tabel ini komponen utama dalam basis data relasional ya. Setiap tabel nanti terdiri dari kolom-kolom atribut yang merepresentasikan jenis data tertentu tadi ya. Jadi dia nanti ada barisnya, ada kolomnya, terus kemudian ada nilai dari setiap data di dalam kolom tersebut. Nah, terus tadi cirinya ada tabel, ada kolom ya sebagai atribut. Terus kemudian nanti di setiap kolom itu dia ada tipe datanya ya, seperti string, kemudian integer ataupun varchar, ada tipe date juga dan segala macam. Itu di kolom atau atribut. Terus kemudian ada baris ya, di dalam tabel ada kolom, ada baris ya, atau nama lainnya tuple ya, di mana tuple ini adalah komponen baris yang merepresentasikan nilai-nilai data untuk setiap kolom dalam tabel. Nanti setiap baris atau tabel itu harus unik, harus beda ya, dan diidentifikasikan dengan menggunakan sebuah primary key ya. Jadi selanjutnya ini primary key itu ya suatu kunci utama ya. Jadi di dalam kolom atau gabungan antara kombinasi kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris atau tuple dalam sebuah baris. Nah, itu kegunaan dari primary key yang merupakan komponen juga dari model database relasional. Kemudian ada juga foreign key atau kunci asing. Ya, foreign key ini itu adalah sebuah kolom ya atau kombinasi kolom dalam sebuah tabel. Dia juga digunakan untuk merepresentasikan primary key dari tabel yang lain. Ya, biasanya foreign key ini memungkinkan untuk membangun hubungan antar tabel dan memastikan integritas data dalam sistem basis data ya. Jadi dasarnya itu semuanya adalah foreign key. Nah, terus kemudian kalau ditentukan yang satu adalah dari foreign key itu ditentukan satu primary key. Berarti ya sisanya bisa jadi foreign key untuk
relasi data ke tabel yang lain. Terus ciri selanjutnya adalah hubungan antar datanya ya, adanya relasi ya. Jadi hubungan antar data ini dia nanti terhubung dengan menggunakan tadi primary key dan foreign key yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, model basis data relasional itu juga memungkinkan hubungan antar beberapa jenis ya, maksudnya one to many, atau many to many gitu ya, hubungan antar tabel ya dari dalam satu sistem basis data. Kemudian ciri selanjutnya adanya indeks. Indeks ini adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat akses data pada tabel. Indeks membantu meningkatkan performa sistem basis data dengan mempercepat waktu pencarian data pada tabel ya. Dengan ada indeks kita bisa lebih cepat mencari data di dalam sebuah tabel. Terus ciri selanjutnya atau komponen dari model basis data relasi adalah menggunakan query. Nah, query ini atau bisa juga disebut dengan perintah SQL tadi ya, Structure Query Language, itu merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mengambil data dari satu atau beberapa tabel dengan melakukan penambahan data baru, pembaruan data, atau penghapusan data pada sebuah sistem basis data. Ya, cirinya pakai query. Ya. Terus kemudian adanya transaksi ini tadi ya, transaksi itu sekumpulan perintah SQL yang dijalankan secara bersamaan. Ya, ini digunakan untuk memastikan konsistensi data dalam sistem basis data itu berjalan dengan baik. Terus selanjutnya adanya keamanan, otorisasi keamanan ya, di mana ya ini komponen yang paling penting dari model basis data relasional untuk melindungi data dari akses yang tidak diinginkan ya. Ya, jadi sistem basis data itu harus bisa mengidentifikasi user dan memberikan hak akses yang sesuai untuk setiap user atau peran tertentu untuk user di sistem basis data tersebut. Nah, ini juga ya ini komponen-komponen dari basis data tadi ya. Jadi ini contohnya. Nah, ini yang dinamakan atribut, itu kolomnya, terus kemudian relasi itu yang menghubungkan apa namanya tabel itu nanti bisa 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 muncul dari relasi antar tabel. Ya, jadi antar dua tabel nih, ketika dia dibangun sebuah query-nya, terus nanti dia saling terrelasi, saling terhubung, nah itu bisa jadi satu tabel baru lagi. Nah, terus kemudian ada cardinality, yaitu panjang atau banyaknya data, terus ada degree, banyaknya kolom. Nah, ini saling terhubung antara primary key dan foreign key ya, hubungan satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, terus kemudian, nah ini contoh domain atribut, ya, di mana di sini ada tipe data, ya, dan juga ada panjang karakter yang digunakan ketika mengkonfigurasi atau men-setting sebuah tabel ya. Ya, ini yang memang harus dilakukan ketika men-set atau mengkonfigurasi sebuah tabel. Terus kemudian ya nanti ada beberapa jenis relasi antar tabel ya. Ada yang namanya unary, yaitu relasi antar satu data saling terrelasi dari one to one. Ada binary, one to many, ya, satu ke dua ya. One to many ya. Ada juga yang lebih dari itu atau ternary relation ya, many to one. Nah, tadi key-nya nanti ada candidate key atau tipe-tipe data. Nah, ini ya relation key-nya. Ada yang namanya super key. Ya, jadi di sini key atau kunci itu adalah komponen penting dalam basis data relasional. Nah, di sini jenisnya ada yang namanya super key. Ya, super key itu dia ya kayak semacam kunci yang paling atas gitu ya, paling utama. Terus kemudian nanti ada yang namanya candidate key. Ya, candidate key ini dia kunci yang dapat digunakan sebagai primary key dalam sebuah tabel, namun belum dipilih sebagai primary key. Ya, dia setiap kunci kandidat itu harus unik dan tidak boleh kosong atau nol. Kemudian ada primary key. Ya, primary key itu ya kunci utama ya. Kolom atau kombinasi kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris atau tabel dalam tabel. Ya, sama ya, dia nggak boleh nol atau kosong. Kemudian ada foreign key. Foreign key ini dia sama ya, sebuah kolom. Nah, ini memungkinkan untuk membangun hubungan antar tabel, memastikan integritas dalam basis data. Terus ada alternate key atau alternatif. Kunci alternatif ini dia digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris atau kolom secara unik. Ya, nanti dia
apa namanya, alternatif ini bisa digunakan kalau misalkan primary key-nya ini tidak cocok ya atau tidak sesuai untuk digunakan sebagai primary key. Jadi bisa ada alternatif pilihan. Jadi pemilihan key ini harus tepat ya. Pemilihan key yang tepat sangat penting dalam merancang basis data relasional yang efektif dan efisien ya. Jadi sebelum membangun database-nya, bangun dulu strukturnya, tentukan primary key-nya, kandidat key, ya pokoknya relation key-nya ini ditentukan dulu. Terus kemudian digambar ya desain-desainnya dari struktur database tersebut, baru nanti bisa dituangkan ke dalam pembangunan database-nya. Terus kemudian ciri dari basis data relasional yang baik, yang pertama itu terstruktur dengan baik ya. Jadi basis data relasional itu harus memiliki struktur yang terorganisir dengan baik untuk memastikan efisiensi dan juga kemudahan pengguna. Setiap tabel dalam basis data relasional harus memiliki kunci utama yang unik dan struktur kolom yang jelas. Kemudian relasi antar tabel juga harus terbangun dengan baik. Ya, jadi harus memiliki relasi yang memastikan keintegritasan data ya antara primary key dan foreign key itu digunakan secara tepat ya, untuk membangun hubungan antar tabel dan juga memastikan security di dalamnya nanti. Terus kemudian datanya terpisah dari logic aplikasi ya. Jadi setiap basis data relasional itu harus bisa memisahkan data ya dari logika aplikasi yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Ya, ini gunanya itu supaya user aplikasi yang berbeda untuk mengakses data yang sama tanpa mengubah data yang sebenarnya. Jadi ya di aplikasi ya udah datanya di aplikasi gitu ya, terpisah, dan yang di database ya itu beda lagi gitu ya. Jadi jangan sampai logikanya itu mengganggu data yang sebenarnya. Terus kemudian cirinya ataupun relasi basis data yang baik, cirinya itu mudah diakses dan juga dimanipulasi. Di mana di sini maksudnya ya setiap user yang berbeda itu bisa mengakses, terus bisa ya mengelola database tersebut ya dengan menggunakan bahasa SQL untuk mengaksesnya dan memastikan struktur tabel yang terorganisir yang baik. Terus kemudian konsistensi dan akurasi data. Dia harus datanya itu harus valid dan benar ya. Dapat dicapai dengan menggunakan primary key tadi untuk memastikan dia terintegrasi dan akurasinya itu baik ya. Jadi memang benar-benar sesuai valid ya. Terus yang terakhir ya keamanan datanya tinggi. Dimana di sini ya tadi ya harus ada akses tertentu untuk setiap user yang berbeda. Gitu, jangan sampai apa namanya datanya itu bisa diakses ya oleh user-user yang tidak mempunyai kepentingan dan tanggung jawab gitu. Nah, jadi jika sudah memenuhi syarat tersebut, maka database dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk menyimpan dan mengelola data di dalam sebuah sistem. Gitu ya. Nah, terus kemudian ya ini tadi gambaran-gambaran lainnya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya materi kita hari ini terkait dengan database, di mana nanti database relasional ini dia mempunyai banyak manfaat, tapi ada juga nanti tantangannya ya dalam mengimplementasikan model database ini. Ya, salah satu tantangannya itu dia kompleks dalam merancang dan juga untuk maintenance database-nya juga diperlukan pemahaman yang mendalam ya, terkait dengan ya pemahaman metode teorinya, terus juga pemrograman database-nya, terus perencanaannya dan perorganisasian secara cermat database tersebut. Ya, jadi potensi masalah kerjanya juga menjadi tantangan tersendiri ya, terutama dengan database yang besar dan kompleks. Nanti query dan juga reportnya itu juga bisa butuh waktu lebih lama lagi gitu ketika dijalankan kalau misalkan dia tidak sesuai dengan apa namanya kinerja dan juga optimalisasinya. Jadi memang harus benar-benar disiapkan dulu. Apalagi nanti kalau datanya udah banyak. Ya, jadi sebelum membuatnya nanti didesain dulu IRD-nya ya untuk menentukan struktur relasional database tersebut. Nanti kita akan bahas tentang struktur relasi database-nya di pertemuan yang akan datang.